Jadi ini adalah tampilan dashboard Oracle Cloud yang bisa kita lihat setelah kita melakukan login ke Oracle Cloud. Kalau kita lihat di sini ada daftar service yang bisa kita gunakan di Oracle Cloud. Beberapa service di sini ditampilkan memiliki label always free eligible. Itu nanti tandanya bahwa kita bisa menggunakan service tersebut secara gratis. Jadi ada skema gratisnya. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana kita membuat database service di Oracle Cloud menggunakan Autonomous Database. Autonomous Database di Oracle Cloud terdiri atas dua jenis, yaitu ATP Database dan ADW Database. ATP itu singkatan dari Autonomous Transaction Processing, sementara ADW itu singkatan dari Autonomous Data Warehouse. Kalau ATP Database, ini adalah database yang dioptimalisasi untuk proses-proses yang sifatnya transaction. Biasanya proses-proses seperti ini ditemukan dalam database yang menunjang sistem operasional yang digunakan sehari-hari. Ya. Sementara kalau Autonomous Data Warehouse lebih dioptimalisasi untuk keperluan data warehouse. Ya. Nah, kita di sini akan mencoba meng-create ATP database. Ya. Kita bisa sebenarnya melakukan klik langsung dari sini. Oke. Nah, di sini kita akan langsung diperhadapkan pada form untuk mengisikan settingan atau konfigurasi database yang kita inginkan. Tapi saya tidak akan create dari sini. Ya. Saya akan create dari sidebar yang ada di sini. Kita buka dulu di sudut kiri atas ada menu. Kita klik, kita buka dulu sidebarnya. Ya, di sini ada menu navigasi atau di sidebar sini ada Oracle Database. Kemudian di sini ada Autonomous Database, kita pilih dari sini. Tujuan saya membuatnya dari menu di sini adalah agar supaya kita bisa melihat dulu kalau misalnya ada database yang sedang aktif. Jadi bisa dikontrol dari tampilan ini. Seperti contoh punya saya di sini, saya sudah pernah membuat satu autonomous database. Jadi workload type-nya adalah transaction processing. Ya, di sini sudah ada satu yang available atau yang sedang running. Ya. Kemudian di sini kita bisa coba buatkan satu lagi dengan mengklik tombol Create Autonomous Database. Nah, di sini kemudian kita akan mendapatkan tampilan yang sama seperti tadi untuk meng-create Autonomous Database ya. Nah, di sini yang perlu kita isikan adalah sebenarnya di display name kemudian database name. Tapi ketika kita melakukan create database, ini sudah otomatis diisikan secara default oleh sistemnya Oracle Cloud dengan nama mengikuti tanggal dan jam di hari kita create. Nah, kita di sini memilih workload type, kita akan pilih transaction processing untuk saat ini. Nah, yang paling penting ketika kita menggunakan free tier dari Autonomous Database, kita harus mencentang atau mengaktifkan always free-nya. Kita aktifkan di sini. Nah, sehingga deployment type-nya akan mengikuti. Jadi deployment type-nya untuk yang always free itu shared infrastructure di sini ya. Ini kalau kita klik dedicated infrastructure-nya, ini tidak bisa. Jadi untuk konfigurasi database yang always free, dia mengikuti yang shared infrastructure. Nah, ketika kita mengaktifkan always free, kita bisa lihat di sini ya keterangannya. Jadi kalau kita sudah buat database tersebut dan di running database-nya, kalau database tersebut tidak aktif selama atau idle selama 7 hari berturut-turut, maka database tersebut akan di-stop secara otomatis. Kemudian kita bisa men-start kembali database tersebut. Ya. Tapi kalau database tersebut setelah di-stop dan tidak ada aktivitas selama 3 bulan berturut-turut, instance database yang kita buat akan dihapus. Nah, di sini kita biarkan saja choose database version-nya di 19C. Nah, ini kita lihat ya.
Kalau dicentang alias free-nya, kita tidak bisa lagi mengutak-atik CPU count-nya, kemudian storage-nya, dan settingan auto scaling-nya tidak bisa diaktifkan. Yang bisa kita konfigurasi selanjutnya adalah kredensialnya. Jadi administrator kredensial di sini, username-nya sudah tidak bisa kita ubah, tetap admin. Kemudian di sini kita bisa menentukan password-nya. Di sini saya akan coba mengisikan password-nya. Kemudian konfirmasi. Nah, kemudian selanjutnya kita biarkan saja konfigurasi sisanya itu dengan konfigurasi default-nya ya. Kemudian selanjutnya kita langsung bisa create autonomous database dengan mengklik button yang ada di bawah sini, create autonomous database. Nah, di sini kita lihat setelah itu akan muncul tampilan database kita. Dengan di sini kalau kita lihat database-nya masih provisioning. Jadi kita menunggu status provisioning ini menjadi available. Atau nanti warnanya akan berubah menjadi warna hijau kalau sudah available. Oke, sudah berubah menjadi warna hijau dan sudah juga statusnya kita lihat sudah available. Ya. Berarti saat ini database kita sudah berjalan dan bisa kita gunakan. Nah, untuk bisa menggunakan, kita perlu melakukan koneksi dari perangkat komputer kita masing-masing. Ya. Sebelum melakukan koneksi, kita perlu mengambil DB connection-nya dulu. Kita perlu melihat dan mengambil DB connection-nya. Kita klik DB connection-nya. Nah, di sini kita download client kredensial atau wallet. Ya. Wallet type-nya kita biarkan instance wallet, kemudian kita download wallet-nya. Wallet ini akan dibutuhkan ketika nanti kita melakukan koneksi dari software database client yang ada di perangkat komputer kita. Sebelumnya kita tentukan password dulu untuk walletnya. Passwordnya mungkin bisa kita samakan saja dengan yang tadi. Oke, jadi silakan tentukan password Anda sendiri. Kemudian ini kita download. Ini akan saya save as. Oke, kita sudah punya walletnya. Dan kemudian di sisi client, di sini saya sudah menginstal SQL Developer. Saya akan buka dulu SQL Developer-nya. Ya, di sini saya akan buat koneksi baru. Nah, kalau Anda bisa lihat di sini saya sudah punya koneksi lain ke database yang sebelumnya sudah pernah saya buat di sini. Nah, di sini kita akan coba membuat koneksi baru. Kita namakan saja koneksinya Oracle Database ATP 2 ya. Kemudian database type-nya kita pilih Oracle. Dan di sini kita perlu mengganti connection type-nya menjadi Cloud Wallet ya. Nah, kemudian kita tinggal browse configuration file-nya, yaitu adalah file wallet yang sudah kita download tadi. Kita browse. Nah, di sini kebetulan dia terdownload masuk ke folder downloads. Oke, ini kita open. Dan kemudian kita masukkan username dan password yang kita tentukan tadi ya. Username-nya admin, kemudian password-nya yang kita tentukan tadi.
selain configuration file, kita juga bisa menentukan service. Jadi di sini kita bisa memilih service high, low, medium, TP atau TP urgent. Tapi kita akan memilih default value-nya saja. Ini high. Sebenarnya ini adalah service-service yang terkandung di dalam wallet zip. Jadi di dalam wallet zip ada sejumlah konfigurasi koneksi yang akan memungkinkan klien kita terkoneksi dengan database service yang ada di cloud. Nah, kalau kita coba buka zip-nya, itu di situ kita bisa menemukan file konfigurasi yang berisi koneksi ke database service. Nah, ini kita coba buka. Nah, kita bisa buka di tnsnames.ora. Kita coba buka filenya ya. Nah, ini adalah konfigurasi koneksi yang ada di file tnsnames.ora. Nah, kita bisa menemukan hostnya di sini. Host dari database service kita yang ada di cloud ya. Di sini ada address, protokol yang digunakan apa, kemudian portnya berapa, kemudian host yang digunakan apa. Nah, kemudian di sini ada connect datanya juga ya. Dan seterusnya. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5. 5 jenis tipe koneksi ya yang bisa kita gunakan. Kita bisa pilih salah satunya saja. Jadi nanti ini bisa kita pilih melalui SQL Developer ya. Oke, ini kita tes koneksinya dulu. Nah, bisa dilihat di sini statusnya sukses. Berarti di sini kita bisa langsung melakukan koneksi ke database kita yang ada di cloud. Ya. Oke, di sini berarti kita sudah berhasil terkoneksi. Sudah muncul di sini Oracle connection-nya, Oracle Database ATP2 ya. Kita coba breakdown database-nya. Tanda plus yang ada di sini untuk melihat objek-objek yang ada di dalam database. Kalau kita cek user sekarang yang sedang aktif adalah dengan cara seperti ini. Show user. Jadi kita coba eksekusi perintah ini. Nah, sekarang user yang sedang aktif adalah admin. Jadi kita bisa langsung membuat skema menggunakan akun user admin yang sekarang sedang kita gunakan. Anda juga bisa mengimport sampel SQL skema yang ada di e-learning. Ya. Contoh misalnya, seperti ini. Saya coba import ya, SQL skema. Nah, saya coba cari dulu SQL skemanya. Nah, di sini kita akan coba file.
Kemudian kita coba open. Nah, di sini bisa langsung muncul script SQL skema scriptnya. Kita coba ganti dulu database-nya ke sini ya, ke Oracle ATP2. Dan kemudian kita bisa jalankan script SQL skema ini. Kita coba run script. Nah, di sini kita melihat proses eksekusi dari script sedang berlangsung. Ini kita tunggu sampai proses eksekusi dari script SQL skemanya selesai. Jadi setelah selesai, kursor yang mengeksekusi script akan kembali ke awal script. Kemudian kita lihat di sini proses terakhir yang dieksekusi adalah sequence. Sampai di sini kita sudah berhasil membuat database service di cloud, kemudian melakukan koneksi dari perangkat laptop kita menggunakan software Oracle SQL Developer. Nah, di sini juga kita sudah mengimport skema. Ya, jadi database service kita sudah memiliki skema di dalamnya yang berisi sekumpulan tabel dan sampel data.